Bayangkan Jakarta tanpa kemacetan. Alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam terjebak di jalan, kamu naik metro super cepat dan dalam hitungan menit sudah sampai di tujuan. Tidak ada suara klakson, tidak ada lautan mobil, semuanya lancar dan efisien seperti di Tokyo. Tapi kenapa Jakarta belum punya sistem metro seperti itu? Mengapa Jakarta masih kesulitan dengan transportasi umum padahal kota-kota seperti Tokyo sudah memiliki sistem metro canggih selama puluhan tahun? Apakah masalahnya cuma soal uang atau ada masalah yang lebih besar yang belum kita sadari? Tokyo bukan tiba-tiba punya sistem metro yang canggih. Mereka memulainya sejak tahun 1927 dengan membangun jalur bawah tanah pertama dan terus berkembang hingga sekarang dengan lebih dari 300 stasiun dan 13 jalur metro. Sementara itu, Jakarta baru memiliki MRT sejak 2019 dengan jalur yang masih sangat terbatas. Perbedaannya seperti bumi dan langit. Tapi kenapa Tokyo bisa membangun metro dengan begitu masif sementara Jakarta baru mulai? Jawabannya ada pada perencanaan jangka panjang, budaya transportasi, dan keseriusan pemerintah dalam investasi infrastruktur. Salah satu kunci sukses metro di Tokyo adalah budaya transportasi umum yang sudah mengakar kuat. Di Jepang, naik kendaraan umum bukan sekadar pilihan, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir 80% penduduk Tokyo menggunakan metro atau kereta setiap hari. Sementara di Jakarta, mayoritas orang masih mengandalkan kendaraan pribadi. Kenapa bisa begitu? Selain karena sistem metro di Tokyo sudah sangat luas dan nyaman, pemerintah juga secara sengaja membatasi penggunaan kendaraan pribadi dengan pajak tinggi dan biaya parkir mahal. Sementara di Jakarta, parkir bisa gratis di pinggir jalan, dan motor masih jadi pilihan utama karena lebih cepat menerobos macet. Selain budaya transportasi, investasi besar-besaran juga jadi faktor utama keberhasilan metro di Tokyo. Jepang tidak ragu menggelontorkan triliunan yen untuk membangun dan memperluas jaringan metro mereka. Bahkan, mereka terus memperbarui sistemnya dengan teknologi terbaru, seperti kereta tanpa masinis dan AI yang mengatur jadwal keberangkatan, agar selalu tepat waktu. Sementara di Jakarta, pembangunan MRT dan LRT masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari biaya yang mahal, pembebasan lahan yang rumit, hingga pro dan kontra soal jalur bawah tanah atau layang. Jika Jakarta ingin mengejar ketertinggalan, maka diperlukan komitmen dan investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek jangka pendek yang berhenti di tengah jalan. Membangun metro di Jakarta bukan cuma soal uang, tapi juga soal tantangan geografis dan kepadatan penduduk. Berbeda dengan Tokyo yang punya tata kota lebih teratur, Jakarta penuh dengan permukiman padat yang sulit dibongkar untuk jalur bawah tanah. Tanah Jakarta yang cenderung lunak dan rawan banjir juga membuat proyek ini lebih rumit dan mahal. Bayangkan harus menggali terowongan di bawah kota yang sering tergenang air. Tidak heran kalau setiap rencana pengembangan MRT harus melalui studi geoteknik yang sangat detail sebelum bisa dieksekusi. Selain tantangan geografis, ada juga masalah perizinan dan pembebasan lahan yang sering bikin proyek metro di Jakarta molor. Di Tokyo, pembangunan metro bisa berjalan lancar karena pemerintah punya sistem pengelolaan lahan yang rapi dan aturan yang jelas. Sementara di Jakarta, proses pembebasan lahan bisa jadi mimpi buruk karena banyak tanah yang dimiliki perorangan atau perusahaan swasta dengan status kepemilikan yang rumit. Tak jarang, proyek harus tertunda bertahun-tahun hanya karena negosiasi harga tanah yang tidak kunjung selesai. Ini belum termasuk protes dari warga yang terkena dampak pembangunan yang kadang merasa tidak mendapat kompensasi yang adil. Selain masalah teknis dan birokrasi, ada satu tantangan besar lainnya. Apakah masyarakat Jakarta benar-benar siap beralih ke transportasi umum? Di Tokyo, mayoritas orang memilih naik metro karena lebih cepat, nyaman, dan sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Sementara di Jakarta, budaya menggunakan kendaraan pribadi, terutama motor, masih sangat kuat. Banyak orang berpikir bahwa naik kendaraan sendiri lebih fleksibel daripada harus menyesuaikan jadwal dengan transportasi umum. Ditambah lagi, belum semua wilayah Jakarta dan sekitarnya terhubung dengan MRT atau LRT, sehingga banyak yang tetap mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari. Jika ingin metro sukses, maka tidak cukup hanya membangun jalur, tetapi juga harus mengubah kebiasaan masyarakat secara perlahan. Jika metro di Jakarta berkembang seperti di Tokyo, kemacetan bisa berkurang drastis karena lebih banyak orang beralih ke transportasi umum yang cepat dan efisien. Dengan jalur metro yang luas dan terintegrasi, masyarakat tak lagi bergantung pada mobil atau motor. Waktu tempuh Bekasi-Jakarta bisa dipangkas hingga 30 menit, sementara polusi udara menurun, menjadikan kota lebih bersih dan sehat. Selain itu, produktivitas meningkat karena warga tak lagi terjebak berjam-jam di jalan.
memungkinkan mereka lebih fokus pada pekerjaan dan kualitas hidup. Selain mengurangi macet dan polusi, metro bisa mengubah pola hunian masyarakat. Saat ini, banyak orang terpaksa tinggal di pinggiran Jakarta karena harga properti di pusat kota mahal, sementara transportasi yang kurang optimal membuat perjalanan melelahkan. Dengan metro yang efisien, tinggal di Depok, Bekasi, atau Tangerang jadi lebih praktis karena akses ke pusat kota lebih cepat dan nyaman. Ini juga mendorong perkembangan kota satelit yang lebih terencana, mengurangi kepadatan Jakarta, dan menyebarkan beban infrastruktur ke daerah sekitarnya. Dampak lain dari metro yang berkembang adalah pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun. Di Tokyo, area sekitar stasiun metro dipenuhi pusat perbelanjaan, perkantoran, dan restoran, menciptakan lapangan kerja baru. Jika Jakarta memiliki jaringan metro yang luas, stasiun-stasiun MRT dan LRT bisa menjadi pusat ekonomi baru, mendorong UMKM berkembang dengan lebih banyak pelanggan. Selain itu, nilai properti di sekitar jalur metro akan meningkat, menarik investasi dan pembangunan. Metro bukan hanya soal transportasi, tapi juga tentang membentuk Jakarta sebagai kota modern dan efisien. Agar Jakarta punya metro seperti Tokyo, perencanaan jangka panjang harus diperbaiki. Saat ini pengembangan transportasi sering terhambat pergantian kepemimpinan dan kebijakan. Di Jepang, metro dirancang dengan visi puluhan tahun ke depan, memastikan setiap jalur terhubung efisien. Jakarta perlu mengembangkan jaringan yang menjangkau Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang, bukan hanya pusat kota. Tanpa integrasi jelas, masyarakat tetap akan bergantung pada kendaraan pribadi. Selain perencanaan matang, pendanaan juga menjadi tantangan besar. Pembangunan metro butuh biaya besar dan tak bisa hanya mengandalkan APBN atau investasi asing. Jepang menjadi contoh dengan model pendapatan dari tiket serta bisnis properti di sekitar stasiun. Jika Jakarta ingin metro yang berkelanjutan, konsep Transit Oriented Development (TOD) harus dikembangkan agar proyek ini tidak hanya menjadi beban negara, tetapi juga menghasilkan keuntungan jangka panjang. Keberhasilan metro juga bergantung pada perubahan budaya transportasi. Di Tokyo, warga lebih memilih transportasi umum karena lebih efisien, sementara di Jakarta, kendaraan pribadi masih dianggap lebih praktis. Pemerintah harus memastikan metro cepat, bersih, terjangkau, serta mengurangi ketergantungan pada mobil lewat tarif parkir tinggi atau jalan berbayar. Jika masyarakat terbiasa menggunakan metro, permintaan akan meningkat dan sistem ini bisa terus berkembang. Meski metro seperti Tokyo di Jakarta menarik, tantangan utama adalah infrastruktur yang padat dan kompleks. Pembangunan membutuhkan pembongkaran jalan, pemindahan utilitas, serta relokasi warga. Medan geografis seperti daerah rawan banjir juga menambah kesulitan. Perencanaan cermat diperlukan agar proyek berjalan lancar tanpa mengganggu kehidupan warga sekitar. Selain infrastruktur, pembiayaan dan kebijakan juga menjadi hambatan besar. Meski ada investasi, biaya metro tinggi, dan sering terhambat perubahan kebijakan serta anggaran. Pemerintah perlu kebijakan stabil, melibatkan sektor swasta dan internasional, serta memastikan transparansi agar terhindar dari korupsi. Gotong royong semua pihak diperlukan agar metro tidak sekadar wacana, tapi benar-benar terwujud. Tantangan besar lainnya adalah mentalitas warga yang masih memilih kendaraan pribadi. Di kota besar dunia, metro sukses karena budaya transportasi umum sudah terbentuk. Meski MRT dan LRT ada, banyak yang tetap memilih mobil karena lebih fleksibel. Pemerintah perlu memberi insentif seperti tarif terjangkau dan tiket digital yang praktis. Selain itu, jalur sepeda dan pejalan kaki harus ditingkatkan agar transportasi umum lebih mudah diakses. Jika pola pikir ini berubah, metro berkembang dan Jakarta jadi lebih ramah lingkungan. Membangun metro seperti Tokyo di Jakarta tidak mudah, tapi juga bukan hal mustahil. Dengan perencanaan matang, pendanaan jelas, serta dukungan pemerintah dan masyarakat, metro modern dan efisien bisa terwujud. Namun perubahan pola pikir lebih penting dari sekadar infrastruktur. Jika warga beralih ke transportasi umum, metro akan berkembang pesat. Pertanyaannya kini bukan bisakah Jakarta punya metro seperti Tokyo, tetapi kapan kita mulai mewujudkannya?